Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada salah satu peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Terima kasih kepada peserta didik yang telah memimpin pembacaan doa. Anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu daerahku dan kekayaan alamnya yang terdapat pada topik B bab 5. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu harap nantinya anak-anak mampu menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal anak-anak. Juga anak-anak nantinya mampu mengorelasikan antara pengaruh geografis dengan kekayaan alam yang ada di tempat tersebut, serta nantinya anak-anak mampu menyebutkan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Anak-anak, tadi pagi saat ibu membukakan pintu, di depan pintu ibu terdapat amplop. Amplop tersebut bertuliskan misi. Nah, kalau amplopnya bertuliskan misi, berarti ibu harus menjadi seorang detektif untuk memecahkan misi tersebut ya. Namun rasanya ibu memerlukan bantuan kalian untuk menjadi seorang detektif karena ibu tidak dapat memecahkan misi ini sendirian. Apakah anak-anak mau membantu ibu menjadi seorang detektif? Sekarang kita buka amplopnya ya. Wah, anak-anak, ternyata di amplop ini bertuliskan bahwa harta karun Indonesia ini tersebar di lingkungan sekitar kita dalam bentuk kartu. Kita harus mengumpulkan kartu-kartu harta kekayaan alam Indonesia ini. Sekarang ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak mencari kartu-kartu harta kekayaan alam Indonesia ini ya. Silakan. Nah, anak-anak, bagaimana hasil pencarian anak-anak? Apakah semuanya sudah menemukan? Baiklah, coba sekarang ibu ingin bertanya. Gambar apa yang anak-anak temukan dalam kartu-kartu tersebut? Wah, bervariasi ya. Ada yang menemukan teh, cabai, padi, pare, tebu, ikan lele, kerbau, sapi, kambing, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira anak-anak tahu tidak ya bahwa kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk apa? Iya, kita ambil salah satu contohnya yaitu bambu. Bambu tersebut dapat dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga, alat-alat rumah tangga, dinding rumah yang terbuat bambu, bahkan hingga alat musik, serta alat untuk membuat permainan. Selanjutnya, anak-anak akan maju ke depan satu persatu untuk menempelkan kartu yang telah anak-anak kumpulkan sebelumnya. Nah, di depan nantinya ada sebuah tabel berupa pengelompokan harta karun Indonesia menurut jumlah ketersediaannya di daerah tempat tinggal anak-anak. Anak-anak dapat menempelkan kartu tersebut di kolom yang terdapat dalam jumlah banyak ataupun terdapat dalam jumlah sedikit atau hingga tidak dapat ditemukan di daerah tempat tinggal anak-anak. Silakan anak-anak untuk menempelkannya. Nah, sekarang coba kita cek bersama-sama ya. Kelompok harta karun Indonesia yang banyak ditemukan di daerah kita ternyata itu ada padi, bawang merah, bawang cabai, tebu, bambu, ikan lele, ikan mas, kambing, matahari, air, udara, tanah, dan masih banyak lagi. Dan di kolom yang ditemukan dalam jumlah sedikit ataupun tidak ditemukan itu ada garam, burung walet, kelapa sawit, rumput laut, dan lain sebagainya. Coba, apakah anak-anak tahu bahwa garam, rumput laut, dan juga kelapa sawit banyak ditemukan di daerah mana ya?
Iya, anak-anak dapat menemukan itu semua lingkungan sekitar pantai hingga laut ya. Baiklah anak-anak, terima kasih karena sudah membantu Ibu dalam menyelesaikan misi ini. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah gambar. Coba kita amati bersama-sama ya. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bentang alam? Ya, dari proses detektif alam kita sudah mengetahui ada dua bentang alam, yaitu di tempat tinggal kita sendiri atau dataran rendah, dan satu lagi ada pantai dan laut. Dan di gambar ini kita dapat menemukan satu lagi bentang alam, yaitu pegunungan. Lalu, apakah anak-anak tahu bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut? Iya, kita ambil contoh di daerah kita banyak sekali ditemukan padi karena sebagian besar wilayah kita dimanfaatkan untuk pesawahan hingga ladang. Lalu di pantai ataupun laut kita dapat menemukan garam, kelapa sawit hingga rumput laut ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kenampakan alam dan kekayaannya. Jika tadi kita telah mengetahui ada 3 kenampakan alam, di sini Ibu akan menambahkan 2 lagi kenampakan alam. Tadi kita sudah mengetahui ada gunung, dataran rendah, pantai, dan laut. Dan sekarang ada sungai dan waduk. Nah, anak-anak, pemanfaatan kenampakan alam tersebut tentunya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pegunungan itu dimanfaatkan lahannya untuk sektor pertanian, perkebunan, hingga kehutanan. Tidak hanya itu, pegunungan juga dimanfaatkan lahannya sebagai sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Lalu, di dataran rendah, lahannya sebagian besar dimanfaatkan untuk sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perkantoran, industri, pemukiman, dan lainnya. Lalu, di daerah pantai dan laut, seperti yang anak-anak telah ketahui, bahwa kenampakan alam ini dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Namun tidak hanya itu, di sini juga dapat dimanfaatkan sebagai sektor perikanan hingga transportasi, olahraga, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kenampakan alam sungai. Kenampakan alam sungai ini dimanfaatkan sebagai transportasi jalur air, irigasi, dan juga PLTA. Sama halnya dengan danau atau waduk. Danau atau waduk ini juga dimanfaatkan untuk irigasi, PLTA, dan juga perikanan hingga perdagangan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui berbagai macam sumber daya alam Indonesia yang tersebar di setiap daerahnya, tentunya kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak ya. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah tabel. Di tabel ini nantinya anak-anak silahkan tuliskan sumber daya alam yang tersedia di daerah anak-anak masing-masing. Coba kita ambil contoh satu ya. Di sini ada tumbuhan. Kita ambil tumbuhannya apa ya? Padi dan cabai. Nah, di kolom yang pertama anak-anak tuliskan padi, dan yang di kolom nomor 2 tuliskan cabai, dan di bawahnya tuliskan pemanfaatan padi dan cabai itu. Padi dan cabai tersebut dapat dimanfaatkan untuk apa ya kira-kira? Iya, padi dan cabai dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan kita ya, dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok juga. Ya, selanjutnya hewan dan lain-lainnya silakan anak-anak isi ya. Anak-anak, sekarang kita berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Ibu memiliki sebuah lagu untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo kawan, kita cari tahu kekayaan alam di Indonesia. Indonesiaku kaya dan raya, sumber daya alam yang mulia.
Sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengulas kembali kegiatan pembelajaran pada kali ini. Coba Ibu ingin bertanya, menurut anak-anak, apakah sumber daya alam yang dimiliki setiap daerahnya itu penting? Mengapa ya? Iya, sumber daya alam yang dimiliki setiap daerahnya itu bervariasi. Ada yang penting dan ada juga yang dapat dijadikan sebagai pendukungnya. Nah, kenapa hal tersebut penting? Karena sumber daya alam tersebut dapat dijadikan sebagai sumber perekonomian hingga kebutuhan dalam masyarakat. Lalu, menurut anak-anak, apakah ada keterikatan antara bentang alam dan juga potensi sumber daya alam di dalamnya? Coba ceritakan secara singkat. Iya, ada keterikatan antara sumber daya alam dan juga bentang alam tersebut ya. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh kondisi tanah, curah hujan, suhu, cuaca, dan lainnya. Bentang alam akan mempengaruhi setiap sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Menurut anak-anak, apakah penting mengelola sumber daya alam dengan bijak? Iya, pengelolaan sumber daya alam dengan bijak itu sangat penting karena dapat menjaga ketersediaannya di lingkungan sekitar kita. Menurut anak-anak, bagaimana sih upaya agar sumber daya alam tersebut dapat tetap tersedia hingga nantinya dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya? Ya, yang paling penting kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak ya, dan tidak boros dalam penggunaannya. Wah, anak-anak, alhamdulillah ya kegiatan pembelajaran kali ini telah kita laksanakan dari awal hingga akhir. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anak yang telah dengan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Mungkin kegiatan pembelajaran kali ini cukup sekian, nanti kita bertemu lagi di materi berikutnya. Sekarang boleh tutup kegiatan pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa lagi ya. Silakan untuk salah satu peserta didik memimpin pembacaan doa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. See you.